Yang ini namanya apa? Pak ini. Gayor. Gayor ya? Ya. Untuk tempat gong itu? Ya. Oh. Itu gongnya masih dilepas. Oh, ini. Terus berapa gong ya ini yang dipasang ya kalau? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gong? 2, 3, 4. Oh, 4. Nggih, gongnya mriki. Oh. Gongnya yang ini atau yang lain? Yang ini ya? Buat mas. Elak. Kita akan coba lihat
gamelan Bali seperti apa, karena semuanya ditutup ini. Ya. Oh, ini kayak bonang gitu ya kalau di Jawa. Oke, seperti ini semuanya ukiran. Wih, sangat. Wah, luar biasa. Yang lain, Pak, yang kecil ini apa ini? Yang kecil ini coba lihat dari sana. Ini kayak saran ya kalau di Jawa. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau di Jawa saron, mungkin nanti yang lebih besar ini gembongnya gitu ya. Terus yang panjang ini apa, Pak? Belum. Kita lihat. Wih, kenong atau bonang ya ini? Mungkin di dalam kota ini wayang atau apa ya? Yuk. PLD kebudayaan dulu kita Taruh sini terus. Ya biar aja Pak. terima kasih. Musik sana. Iya. Lanjut Bu. Ya kalau mau. Ya. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, maaf Bapak Saya Rake. Bapak Rake, yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Wayan Astawa, Ibu Sri Tari, dan kami hormati pula Kepala Bidang Pemuda Olahraga Kabupaten Klaten, dan teman-teman dari Kabupaten Klaten dan para pelaku seni budaya. Kami di sini mohon izin Pak Kepala Dinas, teman-teman kami dari Klaten, karena hal yang kebetulan kami selalu bersyukur di mana bertemu dengan Pak Wayan Astawa, akhirnya kami bisa berkunjung di sini, dan tentunya kami selalu mengucap syukur bahwasanya kami di sini dipertemukan dengan kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun, dan kami bisa berkunjung di tempat ini. Dan untuk kesempatan kali ini kami mengajak rombongan, sebenarnya bukan studi tiru Pak, karena kalau kami meniru Kota Denpasar jelas tidak mungkin, karena kami di Kota Klaten kecil terhimpit antara Jogja dan Solo. Tetapi kami ingin berupaya studi pengembangan kebudayaan ini, apa yang bisa kami tiru, kami aplikasikan di tempat kami. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik ke depannya. Mungkin tahun depan atau selanjutnya kami bisa bersinergi dengan teman-teman di Denpasar, dengan isi Denpasar juga, dan harapannya bisa membangkitkan kembali semangat teman-teman untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Klaten. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Jadi saya disebut Porapar. Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jadi bapaknya Kepala Bidang Pemuda. Kalau ibunya? PLDKP Kebudayaan. Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata. Baik Bapak Ibu, rombongan dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pemuda Olahraga beserta rombongan
didampingi juga Ibu Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Selamat pagi, selamat datang di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Pada pagi hari ini kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami didampingi oleh Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan Bapak Wayan Astawa, begitu juga Bu Sri dari Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permusiuman. Selamat datang di Kota Denpasar. Semoga Kota Denpasar bisa memberikan aura sehat dan positif atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu di Kota Denpasar. Kapan datangnya Ibu? Hari Minggu pagi Bapak, kami sudah di sini. Besok balik. Iya. Nginapnya di? Kami nginep di Haris Kute Pak Kalian. Lumayan macet juga. Lumayan. Nah, jadi tentu dari kehadiran Bapak Ibu dari rombongan studi, ya boleh dikatakan adalah studi tiru antara studi berbanding komparasi atau studi komparasi antara Kota Klaten dan Kota Denpasar. Tentu ada mungkin nanti sebentar kita bisa sharing, berbagi informasi maupun data-data tentang kebudayaan pariwisata yang ada di Kota Denpasar dan di Kabupaten Klaten. Jadi memang kalau saya sendiri memang sudah lumayan sering ke Jogja. Klaten memang kan ada di daerah rawan bencana letusan Gunung Merapi. Setiap Gunung Merapi meletus, daerah yang terdampak itu memang Klaten, Magelang, seperti itu. Jadi betul-betul daerah Klaten daerah subur sebenarnya, bukan dibalik bencana Gunung Merapi. Memang Klaten daerah yang subur, mudah-mudahan tidak termasuk daerah yang rawan kekeringan tuh ya, tidak ya? Banyak umbul Pak. Nah, ya, yang agak kering itu Gunung Kidul, Iya. Bantul, itu seperti itu. Kulon Progo juga Klaten subur. Ya, semoga aura subur kemudian Klaten, memang daerahnya pegunungan dan sawahnya masih banyak, itu hal yang berbeda yang mungkin Ibu dapatkan di Kota Denpasar. Sawahnya sudah semakin menyusut. Kita tinggal punya sawah yang masih coba lestarinya masih di daerah Pak Yan Astawa Denpasar Timur. Di sana ada desa apa namanya, ada daerah kawasan Jogintrek, kawasan desa wisata lah boleh dibilang. Kita punya ada di desa di Subak Anggobaya, ada di Subak Peguyangan, juga ada di Subak Intaran. Mungkin sebelum itu nanti mungkin sambil nanti kita silakan nanti Ibu Bapak Ibu menyaksikan tayangan selain pandang tentang Kota Denpasar, beberapa yang berkaitan dengan kegiatan event-event budaya yang ada di Dinas Kebudayaan. Mungkin sambil ini menyaksikan dari ini Sekretariat Bu Dewi, coba dibagikan itu dulu. Nanti kalau memang ada kudapan yang bisa dibagikan, silakan diputar. Profil kami di Dinas Kebudayaan ini ya, tadi masuk Kota Denpasar dari Sekretariat Piring. Provinsi Bali adalah pusat kekayaan budaya yang mempesona, di mana tradisi dan seni berkembang dalam harmoni dengan kehidupan modern. Di Kota Denpasar, kekayaan budaya tak hanya menjadi warisan, tetapi juga sebuah cerminan kearifan lokal yang dijaga dengan penuh dedikasi oleh pemerintah Kota Denpasar dan masyarakatnya. Kota ini dikenal sebagai pusat seni dan budaya Bali yang mengagumkan. Kota Denpasar dipimpin oleh Wali Kota Denpasar, Ibu Sri Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Aryo Wibawa. Pemerintah Kota Denpasar dengan slogannya Wasudewa Tutung Baka, yang mengandung makna kita semua bersaudara. Semua sektor kehidupan harus diselesaikan dengan paras, paros, sarpanaya, sebelum sembahyang tangkap. Semua persoalan yang kita hadapi, mari kita selesaikan bersama-sama dan menyambut budaya. Melalui program-programnya, pemerintah kota tidak hanya menjaga tradisi-tradisi yang telah ada selama berabad-abad, tetapi juga memberikan dorongan bagi generasi muda untuk memahami dan mempraktikkan seni dan budaya Bali secara mendalam. Dengan memfasilitasi pelatihan bagi para seniman muda, mengadakan lokasi kebudayaan, serta mempromosikan produk-produk kerajinan tangan lokal. Selain itu, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar juga fokus pada pelestarian warisan tak benda seperti tarian tradisional, musik gamelan, dan kesenian adat, memastikan bahwa tradisi tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kekayaan budaya sebagai
sebagai objek pariwisata, tetapi lebih sebagai penjagaan nilai-nilai yang membentuk jati diri masyarakat Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan memainkan peran vital dalam memelihara dan mengembangkan seni budaya serta kearifan lokal. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki sejarah yang kaya dan berpengaruh dalam memelihara dan mengembangkan warisan budaya Bali. Berdiri sebagai badan resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2007 dan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008. Selama puluhan tahun, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah aktif dalam menyelenggarakan berbagai festival seni dan kebudayaan, seperti Festival Kesenian Bali dan juga Karnaval Budaya, yang tidak hanya mempromosikan kekayaan seni lokal, namun juga meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, dinas ini juga berperan penting dalam mendukung generasi muda untuk memahami dan mewarisi nilai-nilai budaya Bali secara mendalam. Dengan komitmennya yang berkelanjutan, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terus berupaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan budaya, menjadikan kota ini tidak hanya sebagai pusat seni dan budaya Bali, tetapi juga sebagai penjaga warisan yang tak ternilai bagi Indonesia. Visi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju, makmur, aman, jujur, dan unggul. Berbekal visi Kota Denpasar, pengembangan sumber daya manusia dan warisan budaya menjadi modal, kekuatan, sekaligus tujuan penyelenggaraan pemerintahan, yakni Denpasar maju. Dengan misinya, yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan, menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtipmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana, kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance, unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Trikita Kahana, serta penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Dengan visi dan misi ini, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berupaya memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup, relevan, dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Denpasar. Melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, berbagai inisiatif dijalankan untuk menjaga agar tradisi dan seni Bali tetap hidup dan berkembang. Selain itu, pelatihan dan workshop bagi seniman muda diadakan untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi. Dinas Kebudayaan juga fokus pada pelestarian warisan tak benda, seperti tarian tradisional, musik gamelan, dan upacara adat yang menjadi identitas kuat masyarakat Bali. Dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya ini juga dilakukan untuk menjaga keberlanjutannya di era modern. Kerjasama dengan komunitas, sekolah, dan lembaga budaya lainnya turut diperkuat, menciptakan sinergi dalam usaha menjaga kekayaan budaya. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan tidak hanya melindungi warisan budaya, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai budaya Bali terus diapresiasi dan diwariskan kepada generasi mendatang, menjadikan Denpasar sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang mencerminkan komitmen mereka dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan di Kota Denpasar. Di antaranya adalah Lomba Parade Budaya dalam kegiatan Karnaval Budaya Nusantara Rakernas Apeksi 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Balikpapan. Kota Denpasar mendapatkan juara 2 tingkat nasional. Dalam rangka hari ulang tahun ke-236 Kota Denpasar, penghargaan Pahlawan Budaya diberikan kepada insan yang telah mengharumkan nama Kota Denpasar yang diberikan kepada I Gusti Ngurah Boka, arsitek bangunan Bali dari Somalin Pesiman dan Yayasan Sukarsijo Pesiman. Diserahkan pula dalam hari ulang tahun Kota Denpasar ke-236 penghargaan Kepti Budaya kepada 5 seniman dan sejumlah sangga atau Yayasan Kesenian Kota Denpasar, yakni seniman karawitan Iwayan Sanjaya, seniman tari Iputu Adi Sujana,
Sedang Undari, Anak Agung Murah Alit Ketut Kota, Seniman Tari, DLA Ida Ayu Sri Harmawati, dan Seniman Lukis Dr. Ades Ketut Sudita MSI. Semua penghargaan dan prestasi ini adalah bukti nyata dedikasi dan kerja keras pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar bersama pemangku kepentingan dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Bali. Kebudayaan itu merupakan salah satu unsur penting yang menjadi pokok, menjadi fokus dari pembangunan baik secara nasional maupun secara lokal di daerah Denpasar. Nah, di Denpasar kebudayaan itu justru sudah ditetapkan sebagai visi dan misi daripada pembangunan Kota Denpasar yang dikenal dengan Denpasar sebagai kota berbudaya. Jadi berbudaya bagi masyarakat khususnya di Kota Denpasar adalah merupakan keseharian kita yang kemudian ini memerlukan sebuah strategi di mana pemerintah kota memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai perencanaan maupun pengoperasian pengelolaan di bidang kebudayaan. Nah, di era modern ini kita tetap akan mengacu pada pasar yang sudah ada, yaitu yang tersirat dalam di pasar. Takkan dikarat yang menanti ke manu palitu berkata rumah soyo. Tapi apapun perkembangan dunia harus kita ikuti. Akan tetapi jangan sampai hilang dari landasan paling mendasar, itu rohnya jangan sampai hilang. Inilah yang menjadi acuan kita berbudaya di era sekarang ini yang mungkin disebut era global. Makanya tetaplah mengikuti perkembangan era sekarang dan tidak lepas dari apa yang terjadi. Mari kita Kota Denpasar berkarya sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi jangan sampai hal-hal yang bersifat fundamental di Kota Denpasar itu terlupakan. Ini yang akan membuat Kota Denpasar itu semakin besar, semakin luas pemahaman tentang budayanya, praktisi, akademisi, ini harus dipadukan. Antara bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya. Ada beda antara teori dan praktek. Ini harus kita inginkan di Kota Denpasar. Dia apa yang sudah diilu-ilukan oleh kabupaten lain, Kota Denpasar sebagai barometer berbudaya yang sangat kental, tidak butuh karena fungsional kita yang sangat tinggi dengan konsep batu dewa ketumbakannya. Sehingga kita bisa menjadi memiliki sesuatu itu adalah hidup bersama dan berkarya bersama, dengan bersama, yaitu Kota Denpasar ini. Koordinasi antara dinas kebudayaan dengan desa adat dalam hal ini, jadi kita di desa adat yang selalu dibina juga oleh dinas kebudayaan dalam rangka pelestarian daripada bentuk-bentuk seni budaya, juga ada adat, tradisi, seni dan budaya itu sendiri. Nah, inilah yang merasa berterima kasih kepada dinas kebudayaan, kepada pemerintah Kota Denpasar yang sudah membantu dan memberikan ruang kepada desa adat, khususnya kepada para Yowana, untuk bisa melakukan aktivitas dan kreativitas di dalam budaya itu sendiri. Nah, dalam hal ini seni budaya yang kita memang agung-agungkan sebagai seni leluhur, kita dalam rangka membantu pemerintah dalam rangka pelestarian daripada seni budaya itu sendiri. Memajukan kebudayaan di Kota Denpasar bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi. Di era globalisasi, generasi muda seringkali lebih tertarik pada budaya pop dan teknologi modern, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya nilai-nilai tradisional. Untuk mengatasi ini, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terus berinovasi dengan memadukan elemen-elemen modern dalam program budaya, seperti menggelar festival yang mengintegrasikan seni tradisional dengan teknologi digital. Dengan segala tantangan ini, Dinas Kebudayaan terus berupaya melestarikan dan memajukan kebudayaan Bali. Melalui kerja keras
inovasi, dan kolaborasi, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berkomitmen untuk memastikan bahwa warisan budaya yang kaya ini tetap hidup dan relevan di masa depan. Melalui kerja keras dan dedikasi yang tinggi, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tidak hanya melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga menciptakan masa depan yang penuh dengan nilai-nilai budaya yang dapat dinikmati dan dibanggakan oleh generasi mendatang. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan terus menjadi pelopor dalam memajukan kebudayaan Bali, menjadikan Denpasar sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan, serta membanggakan bagi Indonesia dan dunia. Inilah visi besar Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, menjaga agar api kebudayaan Bali terus menyala, meraih jalan menuju masa depan yang kaya akan identitas budaya, harmonisasi tradisi dengan inovasi, dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat untuk Denpasar maju. Baik, demikian tayangan singkat tentang profil tayangan singkat tentang profil Bali Mengku. Maksud Trisna. Tes. Demikian Bapak Ibu, tayangan singkat tentang profil Dinas Kebudayaan Kota Denpasar beserta aktivitas budaya yang ada di Kota Denpasar yang Ibu tadi bisa saksikan bersama. Jadi sebagai tambahan informasi dari saya bahwa Kota Denpasar ini terdiri dari 4 kecamatan. Ya, ada 4 kecamatan, ada Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan. Kecamatan terbagi menjadi 27 desa, 16 kelurahan. Di sini masih ada desa. Mungkin kalau di Klaten mungkin desa semua ya, kelurahan semua. Itu ada keunikan. Dan kita juga memiliki 35 desa adat. Tadi juga sudah ada tayang dari tokoh desa adat yang tadi sempat sekilas di tayang itu ada berdesa adat Panjar. Jadi itulah sinergi antara kita Dinas Kebudayaan dengan stakeholder yang ada untuk membangun, mengembangkan, melestarikan kebudayaan atau nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota Denpasar. Kita ada juga desa adat, ada banjar adatnya, ada Seketruna. Kalau mungkin kalau di Jawa, di Klaten, di Karang Taruna kita punya Seketruna dalam bahasa Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali itu kita punya Seketruna. Ada Pasikian Kramo Istri yang memang nanti semua ada dalam naungan lembaga banjar adat. Itu semua tertuang dalam Perda Provinsi Bali tentang desa adat di Bali yang Perda 4 tahun 2019. Tentu ada hal-hal yang memang mungkin Bapak Ibu bisa temui di Denpasar, mungkin tidak ada di Klaten. Itu juga ada yang mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Kabid maupun Bu Kabid, ada yang mungkin di Klaten, ada di Denpasar. Nah itulah yang perlu kita saling ATM lah, amati, tiru dan modifikasi. Itu hal-hal yang menjadi keunggulan suatu daerah, mungkin bisa kita modifikasi di Klaten, dan itu juga ada hal-hal unik di Klaten bisa ditiru dan dimodifikasi untuk di Kota Denpasar. Yang jelas dari sisi luas wilayah mungkin Klaten 2 kali luas wilayah Kota Denpasar dengan penduduk, kemungkinan penduduk Denpasar yang mungkin lebih banyak dari segi jumlah penduduk. Nah, Denpasar saat ini penduduknya mungkin kalau siang itu mungkin bisa hampir 900.000 jiwa gitu. Kalau karena di sini adalah daerah urban, banyak ada daerah perkantoran, instansi pemerintah provinsi, vertikal, banyak ada di Kota Denpasar. Jadi penduduk Denpasar pada saat siang hari jauh lebih besar daripada pada malam hari ini. Ya, kalau di Klaten mungkin belum menjadi daerah sasaran urban karena kebanyakan mungkin masih di Sleman Pak ya. Sleman, Kota Jogja sendiri, kalau Klaten relatif mungkin aktivitas masyarakat tidak seperti di kami di Denpasar. Itu juga alih fungsi lahan pertanian di Denpasar yang begitu masif dan menjadi tantangan tersendiri buat pelestarian
budaya yang berkaitan dengan budaya pertanian yang ada di Kota Denpasar. Hal-hal yang berkaitan dengan warisan budaya benda, terutama ada hal cagar budaya tadi sempat juga ada di tayangan, mungkin disimak ada. Kita punya satu cagar budaya peringkat nasional yang diproses di Belanjong. Kalau memang Bapak Ibu ada kesempatan mungkin bisa mengunjunginya. Kalau yang lainnya masih baru peringkat kota, cagar budaya peringkat kota maupun skala provinsi. Ke depan tantangan kami juga Dinas Kebudayaan lebih banyak bisa menetapkan cagar-cagar budaya hasil inventarisasi kegiatan dan objek yang diduga cagar budaya. Ini memang sebuah amanat undang-undang tentang cagar budaya. Gimana pemerintah daerah khususnya memberikan perhatian yang lebih serius terhadap cagar budaya sebagai potensi ekonomi kreatif yang ada di Denpasar, yang nantinya jika dikelola dengan baik tentu ini akan menjadi kolaborasi yang bagus dengan kepariwisataan yang ada di Kota Denpasar. Jadi kita ke depan juga Denpasar selain sebagai destinasi tujuan dengan kita sebagai menjual keindahan pantai, ada banyak atraksi budaya yang bisa disaksikan seperti yang tadi Bapak saksikan. Itu juga ada aneka ragam kuliner, wisata belanja. Nah, cagar budaya ini kita harapkan ke depan juga bisa menjadi daya tarik untuk orang berkunjung ke Denpasar. Ada situs-situs bersejarah, ada benda-benda cagar budaya, bangunan cagar budaya mungkin bisa menjadi tambahan informasi buat Bapak Ibu yang berkunjung di Kota Denpasar. Kita punya beberapa titik, samping ada pura yang sudah tempat ibadah umat Hindu yang ada di disebut pura, untuk Bapak Ibu sudah tahu. Ada beberapa pura yang mempunyai nilai sejarah sebagai situs cagar budaya yang bisa dikunjungi, perlu digarap lebih maksimal. Ada juga peninggalan sejarah dari komunitas Muslim, ada juga yang ada di Pulau Serangan. Tadi tidak sempat tampil di tayangan karena kita punya sebuah kampung Bugis di kawasan Kelurahan Serangan yang memang ke depan mungkin bisa kita lebih branding sebagai destinasi wisata sejarah di Pulau Serangan, dan ini di Kelurahan Serangan yang ada di Denpasar Selatan. Sepintas mungkin dari saya seperti itu penjelasan tambahan dari apa yang tayangan yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi. Mungkin kalau memang ada dari Bapak Ibu rombongan yang membawa tayangan serupa mungkin bisa kita tayangkan, atau kita bisa saksikan bersama juga potensi Klaten seperti apa. Siapa tahu nanti mungkin kita ada kunjungan ke Jogja bisa mampir ke Klaten seperti itu. Tentang desa wisatanya mungkin Klaten lebih maju dari Denpasar karena masih banyak objek-objek wisata agro atau ekowisata yang sedang digarap oleh pemerintah Kabupaten Klaten, yang mana posisi kita di Denpasar justru tantangan untuk pengembangan ekowisata yang memang agak berat karena terkait dengan alih fungsi lahan yang ada di Denpasar belum masih. Mungkin demikian Bapak Kabit dan Bapak Ibu setelah rombongan dari Kabupaten Klaten. Kalau memang ada hal yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari apa informasi yang telah Ibu dapatkan baik lewat website Denpasar Kota maupun dari tayangan yang Bapak Ibu saksikan tadi, nanti kita diskusi bersama. Demikian dari saya yang bisa informasi yang bisa mungkin jadikan tambahan referensi Bapak Ibu untuk sebagai oleh-oleh yang berkunjung ke Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Selanjutnya kami juga ingin mendapat sekilas informasi tentang Kabupaten Klaten dalam hal ini, bagaimana tentang kebudayaan maupun tentang hal-hal yang memang sekarang sedang menjadi fokus perhatian pemerintah di Pemda Kabupaten Klaten. Demikian ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar, yang kami hormati Bapak Kabit Kesenian ya Pak, sejarah berbagai Pak, Wayan Setara sama Ibu Kabit Cagar Budaya Bu Sriwi tadi, dan teman-teman bidang kebudayaan dan teman-teman pelaku seni budaya Kabupaten Klaten. Pertama dan utama, mari kita menjadikan puji syukur di mana pada kesempatan siang ini kita bisa bersilaturahim
di Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Raga dan rombongan yang telah menerima kami dari Disbud Propar Kabupaten Klaten. Dalam kesempatan pagi hari ini kami sebenarnya kalau tadi sudah ditayangkan dari film itu sangat jauh sekali antara mungkin dari Klaten sama Kota Denpasar. Tapi memang dengan harapan kita kesini paling tidak kami nanti bisa ngangsu kaum atau belajar dalam artian bagaimana nanti pemerintah Kabupaten Klaten bisa mengikuti jejak dari Kota Denpasar terkait untuk nanti pelestarian budaya maupun pelindungan budaya dan cagar budaya kesenian juga yang ada di Kabupaten Klaten. Tadi disampaikan bahwa di dinas ini dinas kebudayaan ya Pak. Mungkin selaku dinas kebudayaan akan lebih fokus terkait untuk tusinya, yaitu terkait untuk di bidang kebudayaan dan kesenian. Kalau kami di Kabupaten Klaten itu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Jadi memang secara kedinasan kita itu dinas yang besar Bapak Ibu. Ada 3 kementerian jadi satu. Nah kadang itu yang membuat kami dalam artian kurang fokus dalam tusi kita. Karena apa? Dari beberapa bidang itu kita itu sudah dipaku terkait anggaran. Jadi dengan anggaran yang mungkin jauh dari Denpasar itu kita sudah dibagi untuk beberapa tusi itu. Apalagi tadi disebutkan untuk Denpasar ini hanya 4 kecamatan ya. 4 kecamatan kabupaten itu ada 26 kecamatan, lalu ada 390 desa dan 10 kelurahan. Totalnya ada 401 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Klaten. Mungkin secara geografis, secara letak mungkin lebih luas Klaten juga nih. Kalau masalah terkait untuk lahan persawahan mungkin hampir sama. Kita di Kabupaten Klaten ini juga mengalami hal yang sama. Karena sekarang untuk lahan sawah itu banyak tinggal bulan. Jadi sangat berkurang juga. Tapi Pak, dengan kami kesini ini nanti kami akan ya tadi ngangsu kawruh, mencoba belajar bagaimana cara dari Kota Denpasar ini untuk melestarikan, mengembangkan kebudayaan kesenian yang ada. Memang kalau kami itu sebenarnya juga sudah melangkah ya. Nanti biar Mbak Maria yang lebih paham karena secara tusi yang lebih mengetahui, karena nyoseo Pak, kami ini diamanai di bidang pemuda olahraga, cuman karena kawotenan keadaan kami juga ditugaskan menjadi BPTK di bidang kebudayaan. Memang kalau untuk Kabupaten Klaten juga secara unik, memang sebenarnya juga unik Bapak, terkait untuk event-event atau untuk kesenian juga kita juga sudah banyak. Memang cuman untuk secara usaha kita untuk pelestarian kebudayaan, kesenian dan cagar budaya mungkin masih jauh dari harapan. Tapi ke depan kami akan mencoba untuk merintis itu. Dalam artian biar nanti kami pun bekerja sama dengan para stakeholder, dan di sini pun kami juga mengajak dari teman-teman pelaku seni budaya agar mereka juga tahu kondisi yang ada di Kota Denpasar. Kalau nanti bisa mengetahui kondisi yang ada seperti apa yang ada di Kota Denpasar, kami akan coba untuk menerapkan hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar itu untuk di Kabupaten Klaten.
memang secara festival itu juga sudah kita adakan. Mungkin untuk volume ya, mungkin kami masih kurang karena keterbatasan pendanaan itu. Yang kami tanyakan mungkin begini Pak, untuk yang festival itu dari Dinas Kebudayaan sendiri atau nanti juga menggandeng seperti pelaku seni itu dalam melaksanakan kegiatan itu? Karena terus terang kalau kami sendiri, kalau di dinas itu, kalau kita mengerjakan sendiri terus terang tidak mampu. Kami di sana sudah melibatkan teman-teman itu, kita berkolaborasi untuk mengadakan event-event yang sifatnya untuk melestarikan kebudayaan. Dan karena kita juga terbentur dengan fasilitas sarana dan prasarana, terus terang kalau kami masuk tadi ini sudah kelihatan, kita masuk kantor ini sudah kelihatan, ini kantor Dinas Kebudayaan. Dari segi budaya artisnya itu sudah kelihatan. Kalau tempat kami masuk itu bingung, ini kantor apa? Apalagi kemarin gedung kami itu juga baru dihibahkan kepada kami tahun 2023 kemarin. Sebelumnya itu kita nyewa milik provinsi Bapak. Jadi memang dengan keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk mungkin sarana gedung kesenian kami pun juga belum ada. Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten itu hampir 1,4 juta. Itu belum ada sarana prasarana terkait untuk kesenian yang memang representatif. Tapi memang kami juga sudah berusaha, itu kemarin sudah ada monumen juang, itu kita manfaatkan untuk taman budaya dan untuk rintisan museum juga. Dan mungkin kami butuh informasi juga terkait nanti permuseuman yang ada di Kota Denpasar ini, karena kami baru merintis museum ini. Kalau nanti sudah bisa di launching, paling tidak kami sudah mempunyai unggulan, walaupun baru tahap rintisan terkait museum. Mungkin dari kami itu, mungkin dari Mbak Maria dan teman-teman nanti bisa kita sharing dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Mumpung kita kesini, belum tentu nanti tahun depan kita bisa kesini lagi. Kalau nanti dari Bapak Ibu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, kalau badhe tindak Klaten mau Klaten atau Jogja Solo, monggo pinarak mampir di Klaten Bapak Ibu. Makanya matur suwun. Baik, saya tanggapi dulu apa yang menjadi tambahan mungkin informasi buat Bapak Ibu dari Romo Klaten berkenaan dengan pengelolaan event-event budaya yang ada di Kota Denpasar, khususnya yang memang menjadi Dinas Kebudayaan yang menjadi leading sektor penyelenggara kegiatan event budaya tersebut. Yang pertama yang ingin sampaikan bahwa dalam hal penyelenggaraan event-event budaya tersebut, kita di Dinas Kebudayaan selalu membangun kolaborasi dengan yang tadi saya sebutkan tadi, komponen-komponen budaya yang ada di Kota Denpasar. Ada desa adatnya, ada banyak adatnya, ada sekedrunonya, ada pasikian keramu istrinya, maupun sanggar-sanggar seni dan budaya yang memang tidak ada di bawah naungan banyak adat maupun desa adat tersebut. Jadi ada yang sangat-sangat perorangan, milik perorangan, seperti mungkin Pak Bukabin itu belum mungkin punya sanggar ya, libatkan semua. Jadi semua ikut berpartisipasi dalam membangun event, berkolaborasi untuk menyelenggarakan event-event budaya tersebut. Jadi dari awal tahun mungkin yang kita tangani event-event budaya yang bisa saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu, mulai bulan Maret itu kita sudah punya Kesanga Festival, ya, artinya Kesanga Festival yang ada tayangan ogoh-ogoh itu yang dilaksanakan berkaitan dengan persiapan sebelum biasanya sehari sebelum hari raya Nyepi kita ada pawai ogoh-ogoh. Melihat animo yang masyarakat yang begitu antusias terhadap pergerakan ekonomi kreatif, kegiatan-kegiatan kreatif lainnya, kita Bapak Wali Kota mewadahi
kegiatan tersebut dalam sebuah event Kesanggo Festival. Isinya ada lomba ogoh-ogoh besar yang tadi ada tayangannya, ada ogoh-ogoh sketsa, ada ogoh-ogoh mini, nanti ada pameran kulinernya juga, ada stand-stand kuliner dan pameran-pameran UMKM lainnya. Jadi di bulan Maret lanjut, nanti biasanya nanti kita ada parade-parade festival lomba seni karawitan. Tabuh ada Beleganjur, ada barongnya juga tadi ada. Biasanya itu di bulan ini biasanya kita kaitkan di bulan Oktober ini. Kita ada tanggal 28 Oktober ini akan ada lomba Beleganjur dan festival barong. Yang baru kemarin ditutup adalah festival Legong. Festival Legong itu dikaitkan dengan penyelenggaraan 118 tahun Hari Pemuda Badung yang dilaksanakan selama 2 hari. Kemarin juga ada hari Sabtu dan hari Minggu kemarin ditutup. Itu juga nanti akan ada yang di akhir tahun ada lomba atau parade kesenian tradisional, ada tabuh karawitan anak-anak dan wanita dewasa yang akan tampil di bulan November. Kalau memang Juni, Juli itu memang sudah event provinsi Pesta Kesenian Bali yang selama sebulan. Kalau memang Bapak Ibu dari Klaten akan berkunjung tahun depan, kalau bulan Juni, Juli sini kita bisa menyaksikan sama-sama Pesta Kesenian Bali. Kalau di bulan Maret ada Kesanggo Festival, itu juga nanti di bulan-bulan Oktober ada York Festival, ada lomba Beleganjur, barong. Itu sudah tersusun kalender event. Kalau memang York Festival ada leading sektornya di Dinas Pariwisata. Kalau PKB kita di sini di Denpasar, Dinas Kebudayaan leading sektornya. Kesanggo Festival kita juga Dinas Kebudayaan. Untuk parade kesenian klasik kita juga di Dinas Kebudayaan. Samping ada Dinas Pariwisata juga meleding sektor ini kegiatan Sanur Festival, Youth Festival juga sudah di Dinas Pariwisata, karena memang antara pariwisata dan budaya ini sebuah saling berhimpitan, ini tidak bisa dipisah, teman, karena memang kebutuhan sesuai dengan visi misi dan Bapak Wali Kota menjadikan kebudayaan sebagai motor penggerak. Jadi dipisahkanlah ini antara kebudayaan dan pariwisata, karena potensinya memang ada yang harus digarap oleh perangkat daerah sendiri. Pariwisatanya punya potensi yang besar, juga perlu digali, dikembangkan. Itu juga kebudayaan. Itu terkait dengan cagar budaya, ada permusiuman. Memang kita kalau di Denpasar tidak punya museum. Pemerintah kota daerah, pemerintah kota Denpasar, karena memang ada keterbatasan lahan, kita susah. Pemerintah daerah membeli lahan di tengah-tengah kota untuk membangun sebuah museum. Tadi kan ada di simpang Catur di titik 0 km namanya kawasan Catur Muga, itu ada di sebelah timurnya sudah ada museum Bali. Tapi itu memang pemerintah provinsi, UPTD provinsi yang punya. Itu kalau memang gimana Bu perkembangannya, apakah nanti UPTD Museum Bali akan diserahkan ke pemerintah kota atau tetap belum ada rencana? Ya, jadi itu yang berkaitan dengan untuk pendirian museum. Kita kayaknya kendalanya seperti itu, kita membebaskan lahan untuk pembangunan sebuah museum itu susah di Denpasar karena harga lahan juga sangat mahal. Begitu juga mencari tempat yang di tengah-tengah kota untuk membangun sebuah museum juga agak sulit. Di sini ada yang memang sudah menjadi objek kunjungan wisata. Ya, ada 2 museum, ada monumen perjuangan rakyat Bali. Museumnya ada di lapangan di Mandala Rungo. Nanti kalau Bapak Ibu sempat ke sana, ada museum Lemayur di Sanur di pinggir pantai. Itu kalau memang nanti ada kunjungan ke Pelabuhan Sanur, bisa jalan kaki ke Museum Lemayur, dan dekat dari sini ada nyampe 4 kiloan udah pantai Sanur. Museum Sidik Jari ada di Hayamuruk, cuman agak macet di sana, susah parkirnya kalau Museum Sidik Jarinya di Jalan Hayamuruk. Kalau memang Bapak Ibu dari selesai indikator dan di Dinas Kebudayaan, kalau memang melanjutkan city tournya, ya rekomendasinya kalau datang ke Museum Bali, ke Museum Monumen Perjuangan Rakyat Bali, atau ke Museum Lemayur karena memang sudah mendunia, karena ada ekolognya. Seperti itu. Untuk ya itu tentang cagar budaya, memang sebagaimana kendala yang saya sampaikan tadi, memang cagar budaya kita kalau diinventarisasi sudah banyak objek yang diduga cagar budaya di Kota Denpasar malu, tapi penetapannya sedikit. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari kemarin di Kementerian, kenapa diinventarisasinya banyak dan penetapannya sedikit. Nah, pelan-pelan kita akan coba dengan buka bid, tentang prioritas mana yang kita tetapkan skala kota dulu, peringkat kota dulu, peringkat provinsi, karena kita harus berjenjang. Ini tidak boleh langsung ujung-ujung langsung ke tingkat nasional atau peringkat nasional atau langsung ke provinsi. Kita harus berjenjang dulu. Nah, itu yang kita akan sinergikan dengan pelaku budaya di Kota Denpasar, karena bagaimana dulu benar-benar cagar budaya tidak semuanya milik pemerintah, agak susah ya. Ada milik individu, ada milik
kelompok masyarakat, itu juga ada milik desa adat. Ini perlu kesamaan persepsi dulu. Ada kita yang punya tim inventarisasi cagar budaya, itu juga tim ODCB kita sudah ada. Nah, ini yang perlu tahap sosialisasi maupun konsolidasi terkait kebijakan-kebijakan kita nanti akan memperlakukan bagaimana perlakuan kita terhadap objek yang diduga cagar budaya tersebut. Itu tambahan penjelasan dari saya. Itu mungkin dari Bu Kabid Kebudayaan kan ada hal yang perlu kita sharing informasi. Silakan Bu. Oke, baik Bapak Kepala Dinas. Kalau kami di kebudayaan, izin ya, jadi kami di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini memang kami membidangi khususnya kebudayaan. Dan kami di kebudayaan ini ada, kalau dulu seksinya ada 2 seksi yang menangani seni budaya dan sejarah cagar budaya dan permusiuman untuk tahun ini. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau untuk seni dan budaya mungkin tidak jauh beda dengan di sini. Kami juga melaksanakan event-event tahunan, kalender event yang memang sudah ditentukan dari pemerintah Kabupaten Klaten, terkhusus pada hari jadi Kabupaten Klaten pada bulan Juli yang akan disambung nanti bulan Agustus HUT Republik Indonesia. Dan hal ini yang membuat kami sebenarnya kenapa ingin belajar dengan daerah lain itu karena kami kalau event di tempat kami itu ada. Untuk keseniannya itu di bulan Juli itu kami ada Klaten Lurik Karnival, Bapak. Jadi kebetulan Klaten Lurik Karnival ini kami mengangkat lurik yang sudah kami tetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi untuk pelestariannya kami membuat karnival. Tapi beberapa tahun lalu kami memang sempat studi tiru di Jember dan Banyuwangi. Tapi memang sangat jauh berbeda ya, dalam artian masyarakat di Jember Banyuwangi pelaku seninya itu memang mempunyai keinginan yang ingin mengupkan kesenian dan budayanya di sana. Nah, sedangkan kami di Kota Klaten ini kan berhimpitan dengan Jogja dan Solo memang agak susah ya, karena Jogja sendiri ada dana istimewa, sedangkan Solo ada keraton yang Mangkunegaran. Nah, di sini memang kami mencoba mengangkat kesenian dan kebudayaan yang Klaten itu hanya sekilas dalam artian untuk mempertahankan kesenian dan kebudayaannya. Kemudian di bulan Agustus itu kami ada karnaval budaya yang memang kita menghadirkan potensi-potensi yang ada di 26 kecamatan. Jadi potensi 26 kecamatan itu setiap kecamatan potensinya apa harus dikeluarkan. Itu untuk di karnaval di bulan Agustus. Kemudian kami ada karnaval pembangunan yang notabene ini adalah mungkin kalau di sini parade ogoh-ogoh nih, tapi kalau di tempat kami itu mobil hias. Jadi potensi masing-masing OPD atau dinas itu dikeluarkan. Tapi manakala kami sudah membagi seperti itu akan menjadi rancu, karena di Klaten itu senimannya hanya sedikit dan kami di dinas tidak ada senimannya, Bapak. Jadi kami senewan semua di dinas ini. Ya, karena memang kami membutuhkan sentuhan-sentuhan dari teman-teman seniman dan budayawan. Nah, untuk hari ini kami mengundang beliau-beliau untuk hadir ini biar bisa bersinergi gimana kita membuat suatu event seni budaya itu ada maknanya, ada rohnya seperti itu. Mungkin kalau kesenian yang di Klaten dengan di Bali memang jauh sekali, karena di sini sudah tari kecak sudah menjadi andalan di sini. Kalau di sana gambyong itu punyanya Solo. Kami tidak bisa mengaktualisasikan gambyong di tempat kami. Nah, ini kami juga sekaligus ke sini untuk mencari apa istilahnya jati diri ikon Klaten yang memang sebenarnya seperti apa sih untuk apa namanya secara prosesnya di sini bagaimana terkait pembinaan yang tadi kalau yang saya lihat tadi di sini ada pembinaan dan pelatihan untuk anak-anak generasi muda. Nah, ini yang menjadi PR berat kami, bahwasanya kami di sini memang untuk pembinaan karena ada beberapa sanggar, kami tidak mungkin belum bisa menyatukan sanggar-sanggar itu untuk membuat satu pembinaan yang ada di dinas. Seperti itu. Jadi memang perlu formula khusus ini, Pak, kayaknya. Nanti mungkin kami mohon petunjuknya formulanya harus seperti apa untuk bisa menggandengkan semua unsur seni budaya itu menjadi satu kesatuan yang memang bisa mengangkat potensi daerah.
Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pengiriman, kami juga pengiriman seperti biasa, pengiriman tim kesenian. Biasa kami dapat jatah di Taman Mini itu 1 tahun sekali, Bapak. Jadi untuk 35 kabupaten kota di Jawa Tengah kami mendapatkan 1 jadwal. Kemudian untuk provinsi kami juga mendapatkan jadwal. Tapi kalau untuk Bali biasanya kan mencari jadwal, Pak. Mencari jadwal. Jadi kami memperkenalkannya hanya seperti itu. Jadi jadwalnya di Bali ada kegiatan apa? Yang terakhir kami di Karangasem itu ada festival Padang Bay itu. Kami ada di situ. Itu yang terakhir sebelum Covid kami di situ. Nah, kalau untuk yang lainnya terkait permusiuman sejarah ini, memang kami di Klaten seperti yang disampaikan Pak Isnanto, kami baru merintis museum dan mudah-mudahan tahun ini kami bisa launchingkan walaupun hanya sederhana, tapi paling tidak bisa mewakili Klaten karena Klaten mempunyai sejarah yang sangat banyak sekali terkait peninggalan sejarah benda-benda cagar budayanya. Memang ini kami pelan-pelan bersama teman-teman pemerhati cagar budaya yang ada di Klaten, Solo, Jogja itu memang berusaha merintis itu. Kemudian kalau untuk yang tradisi, Niko Bapak, kami baru 3 tahun ini untuk warisan budaya itu sudah mulai ada penetapan. Karena selama ini kami lebih konsen di seni budaya, di event-event. Karena event kami yang lebih besar adalah bukan event budaya tapi pentas musik. Yang harus mengundang, dalam arti begini, memang itu untuk memberikan kepuasan hiburan kepada masyarakat, tapi alangkah baiknya kalau kami boleh istilahnya curhat, itu alangkah baiknya untuk pengembangan kebudayaan. Jadi memang kalau artis-artis nasional bisa kita lihat di TV sebenarnya, cuman kalau secara live itu memang jarang ya, karena kebudayaan kami sekarang sudah mulai kebudayaan koplo, jadi campur sari koploan itu. Jadi karawitannya mulai tertinggalkan sedikit demi sedikit, kemudian beralih dengan yang dangdut koplo ini. Jadi memang kami di sini banyak berbenah, banyak belajar, ya mudah-mudahan diawali dengan seperti ini. Dan kami pun izin ketemu beliau juga pada saat tidak disengaja, kebetulan waktu itu penerimaan nominasi Bapak, nominasi untuk di Jogja itu film Heritage itu, dan kebetulan ini kami juga mengajak anak yang membuat film, jadi biar tahu dari situ hal yang kebetulan ini, mudah-mudahan jadi sinergi yang lebih baik. Itu Bapak yang mungkin bisa kami sampaikan, nanti mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa menambahkan. Terima kasih. Baik Bu Kabit, memang itulah tantangan kita, memang berbeda-beda. Jadi kalau tadi saya lupa sampaikan, memang ada puncak dari kegiatan festival budaya di Kota Satu adalah Denpasar Festival di bulan Desember. Silakan nanti kalau dari Pemkab Klaten nanti bisa berpartisipasi mungkin jauh-jauh hari atau tahun sebelumnya mungkin diinformasikan kepada kita. Nanti kita akan koordinasi dengan Kadis Pariwisata, mungkin bisa disiapkan panggung atau untuk stand untuk Pemkab Klaten untuk memamerkan hasil-hasil budaya sektor pariwisata lainnya. Nah, tantangan memang seperti yang Ibu Kabit sampaikan, kalau kami memang dalam hal untuk pagelaran event itu kita jarang melibatkan OPD, Bu. Kalau di sana kan masih OPD yang menggerakkan sebagai kota penggerak. Kalau kita sudah komunitas lebih banyak, jadi kita hanya membackup aja mereka. Seperti contoh Kesangga Festival, anggarannya ada di dinas, tapi kita dinas tidak mengintervensi sampai ke hal-hal yang detail. Ini kita anggarkan siapa, mereka menyusun rencananya Pasikian Yowana ini yang menggerak apa yang akan ditampilkan, mendesain acara seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita backup semua dari anggarannya. Itu juga tentang pelatihan pada anak-anak ini, karena di Klaten kan 3 dinas jadi satu, urusan budaya, pariwisata, pemuda olahraga itu kan lebih gampang koordinasi kalau memang anggarannya ada. Mestinya untuk penyelenggara pelatihan. Kalau tadi ada pelatihan gender, kita tadi kan ada kayaknya anak-anak kalau main musik tradisional gender, kita siapkan di sini tempat latihannya. Itu juga pembuatan film dokumenter, yang tadi ada summer camp dengan ini Pak Kabit yang di sektor. Jadi kita semua menyiapkan anggarannya itu, kita tidak mengintervensi langsung, kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas film yang ada di Kota Denpasar. Kita biayai, nanti merekrut anak-anak SMP untuk diberikan pelatihan tentang film pendek, film dokumenter. Nanti setiap tahun kita akan ikutkan dalam
festival apa namanya yang kemarin Kota Baru, festival film dokumenter Kota Baru itu kita sedang akan canangkan mulai tahun ini sampai seterusnya. Kita akan ikutkan karya-karya anak sekolah SMP kita untuk ikut di festival film Kota Baru. Dan ya intinya artinya kita ingin posisi kita di dinas hanya memfasilitasinya mereka komunitas-komunitas itu maupun Yohano, Pasikian Yohano, perayaan dan saat kita tidak lagi mengerahkan pegawai untuk mengambil ruang hal-hal untuk seperti pagelaran-pagelaran itu. Jadi betul-betul mereka semua yang akan menampilkan karyanya mengisi konten-konten tersebut. Kita hanya memfasilitasi acara tentang publikasi. Kita punya akun media sosial yang bisa diakses, punya akun Instagram, ada YouTube kita tayangkan lewat akun-akun media sosial tersebut karya-karya mereka, event-event yang mereka selenggarakan. Mungkin kalau memang tantangannya Ibu Kabit tadi disampaikan bahwa budaya tradisi yang ada di Kendal di Klaten terhimpit memang di bawah kebesaran kota Jogja dan Surakarta. Memang pasti ada hal-hal lain yang memang mungkin belum ketemu saja. Tadi Ibu kita sudah sampaikan mungkin wisata sejarah mungkin bisa itu yang mungkin digarap serius, wisata sejarah tentang benda-benda cagar budaya yang ada situs-situs itu, sejarah wisata jelajah situs mungkin bisa digarap serius. Nanti pementasan seni musik baik tradisional maupun bisa diarahkan di lokasi itu, jadi jangan melulu di alun-alun kota Klaten. Kita garap meskipun skala kecil akhir pekan, komunitas itu kasih ruang di tempat-tempat yang situs-situs bersejarah yang ada di kota Klaten. Walaupun tempatnya sedikit kecil, mungkin berapa sanggar kita kasih ruang tampil di sana dengan biayai mungkin konsumsi sama sewa sound system. Nah, kami kebetulan juga punya tempat di kawasan 0 km ada lapangan di Gusti Ngurah Madya Agung. Jadi setiap Sabtu Minggu ada panggung kecil di sana. Kita siapkan ada sound system, nanti ada lightingnya sama konsumsi untuk petugas lapangan itu. Mereka sangat-sangat tuh tampil di sana. Ya bagaimana kreativitas mereka ya silahkan aja. Kita tidak menilai itu jelek, itu silahkan isi ruang-ruang tersebut dengan pementasan skala kecil yang memang pemerintah hanya bisa mensupport untuk biaya sewa sound system, lighting maupun petugas lapangan yang akan bertugas nanti. Itu juga ada di Taman Kumbosari yang di pinggir sungai, itu juga ada panggung kecil sebenarnya. Tapi silakan anak-anak komunitas band mau nyanyi di sana kita fasilitasi untuk mereka pentas skala kecil seperti itu, tidak perlu harus yang wah yang akbar seperti itu ini. Sehingga multiplier efeknya, jadi mereka di samping bisa menyaksikan pagelaran-pagelaran musik seperti itu, mereka datang untuk mengetahui tentang cerita sejarah sebuah situs yang ada di wilayah mereka itu. Jadi jangan sampai mereka tidak tahu tentang cerita sejarah daerah mereka sendiri. Kita nanti kehilangan merupakan sejarah, tentu bagi kita sangat merugikan sekali buat kedepannya kalau anak-anak cucu kita, anak generasi penerus kita sampai tidak mengerti tentang sejarah peradaban nenek moyangnya yang ada, terutama yang ada di daerah Klaten. Coba mungkin bisa diinventarisasi dulu situs-situs sejarah kalau memang yang sekarang belum tergarap serius, karena kebetulan di Klaten urusannya dijadikan satu dinas, mungkin mudah-mudahan bisa lebih gampang mengkoordinirnya. Kalau kami di Denpasar kan jadi 2 dinas, 3 dinas ya, kebudayaan sendiri, pariwisata sendiri, pendidikan, pemuda olahraga sendiri. Saya kira begitu tambahan penjelasannya Bu. Ya. Kami mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain? Silakan ya.